Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Oke, nggak seperti biasanya gue menggunakan PC dan meja gue untuk background dari video YouTube gue. Kali ini backgroundnya polos. Nggak juga sih, ada itu. Kenapa demikian? Karena jujur, kalian nggak akan mau ngeliat background itu dulu untuk sementara, karena jujur berantakan banget. Di situ ada chips gue, di situ ada beberapa baju gue yang gue belum sempat cuci. Di situ juga ada beberapa kabel-kabel yang bergelimpangan karena gue juga belum sempat beresin. Dan di situ juga ada dinosaurus gue yang lagi buang air. Anyway, selain itu gue juga lagi mau explore angle-angle baru di kamar gue yang super mini ini, sehingga kalian nggak bosan ngelihat setiap video Adito Aditya. Setiap minggu videonya backgroundnya itu-itu aja. Jadi gue mencoba untuk bereksplorasi, mencari angle baru di kamar gue sehingga kalian nggak bosan. Dan gue menemukan angle ini yang menurut gue kayak cukup clean. Paling yang bagian situ-situ aja yang harus gue pikirin, kayak apa sih yang cocok ditaruh di situ biar nggak cuma kayak ya udah satu, apa sih ini istilahnya, satu figura aja gitu di situ. Tapi kayak gue pengen juga nanti itu bisa jadi kayak rak lah, biar gue bisa nyimpen kayak beberapa barang gue juga di situ sehingga angle-nya nggak bosenin. Dan gue juga menyadari bahwa benefit dari background putih itu gue bisa nambahin kayak masih zaman nggak sih deh. So, gue minta maaf banget kalau misalkan backgroundnya terkesan terlalu simple dan effortless. Emang effortless sih, gue cuma perlu pakai selimut kesayangan gue. Habis itu gue duduk di atas kasur gue. Ya, ini kasur, jadi kasur gue tuh di lantai. Habis itu, ya udah, gue nyalain RGB LED gue nyalain kamera gue beresin di bagian situ sedikit, langsung shoot. Anyway, di video ini gue mau ngapain? Sesuai dengan apa yang sudah gue bilang di instastory gue di video ini mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian kasih melalui question sticker yang gue post waktu itu di IG story. Gue juga ada ngambil beberapa questions yang ada di YouTube komen gue yang belum sempat waktu itu gue jawab di beberapa video sebelumnya. Jadi, pokoknya di video ini gue bakal jawab semua pertanyaan kalian. Oke, mungkin nggak semua, tapi di sini gue ngambil ada top 10 atau top 11, ya kurang lebih 10 atau 11 pertanyaan yang menurut gua menarik dan belum pernah gua cover di Q&A sebelumnya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Di Eagle Tempo 3 Style ada fitur cek suhu tubuh nggak bang? Body temperature atau pengukur suhu tubuh adalah fitur pertama yang bakalan kalian lihat pada saat kalian geser ke menu Eagle Tempo 3 Style. Jadi jawabannya ada. Dan akurasinya menurut gua memang nggak seakurat temperature gun yang biasa dipakai sekarang kalau misalkan mau masuk mall gitu kan, kalian ditembak pakai apa sih, pistol suhu ya namanya. Nggak seakurat itu, tapi it's good to have this kind of feature di sebuah smartwatch budget friendly, dan ya menurut gua akurasinya bisa dikatakan 70-80% lah. Pertanyaan kedua, di Eagle Tempo 3 ada tensi darah sama GPS nggak bang? Oke, GPS gua yakin pasti mutlak dan kudu itu pasti nggak ada di Eagle Tempo 3. Karena GPS itu adalah salah satu fitur yang lumayan mahal, yang menurut gua agak mustahil kalau misalkan dimasukin ke dalam sebuah smartwatch budget friendly di rentang harga 200-300 ribuan, bahkan 400 ribuan. Jadi GPS sudah pasti nggak ada di Eagle Tempo 3. Kalau misalkan tensi darah. Di sini gue kurang paham. Tensi darah tuh mungkin blood pressure ya. Kalau blood pressure di sini nggak ada. Di sini dia adanya itu oksigen dalam darah. Itu dia ada. Heart rate monitor dia ada. Sleep monitor dia ada. Body temperature juga ada sama kayak Eagle Tempo 3 Style. Tapi untuk blood pressure, sayang sekali mungkin tidak ada di Eagle Tempo 3. Pertanyaan berikutnya, masih seputar keluarga Eagle Tempo. Bang, kok bisa sih Eagle Tempo 2 lebih awet baterainya daripada Eagle Tempo 3 series? Padahal baterai dari Eagle Tempo 2 kapasitasnya lebih kecil. Pertanyaan yang sangat bagus, dan ini juga alasan kenapa gua mengambil pertanyaan ini untuk dijawab di video kali ini. Jadi, memang ukuran baterai dari si Eagle Tempo 2 itu hanya 180 mAh dibandingkan dengan Eagle Tempo 3
dan Eagle Tempo 3 cell yang semuanya itu di atas 200 mAh. Alasan kenapa Eagle Tempo 2 itu lebih awet, pertama, walaupun dengan baterai sebesar 210 mAh di Eagle Tempo 3 style, tapi resolusi layarnya itu 360 x 360 pixel, yang ngebuat pemakaian daya baterainya itu jauh lebih banyak. Nah, sedangkan baterai yang ukurannya cuma 180 mAh di Eagle Tempo 2 dipasangkan dengan layar yang hampir 2/3 daripada kualitas layar di Eagle Tempo 3 style. Jadi dia resolusinya itu cuma 240 x 240 pixel. Jadi itu alasannya kenapa baterainya lebih awet, karena konsumsi daya untuk kualitas layarnya itu jauh lebih rendah. Jadi layar itu sangat berpengaruh untuk ketahanan daya baterai dari sebuah smartwatch. Kayak gitu. Ngomong panjang banget deh. Anyway, semoga ngejawab. Pertanyaan berikutnya. Do you wear glasses? I can't remember. Oh, oke. Untuk beberapa video, I don't usually wear glasses karena kalian bisa lihat di situ ada matahari yang menyinari muka gua. Jadi kalau misalkan gua pakai kacamata di sini, itu dia bakal ada halo ring gitu di dalam, bukan di dalam, di kacamata gua, sehingga itu akan memblok pandangan gua juga dan akan ngeblok kayak mata gua di dalam video. Jadi untuk beberapa angle I prefer not to, tapi untuk untuk beberapa video yang membutuhkan gua untuk menggunakan kacamata, kayak misalkan gua lagi baca review dan lain-lain, ya gue pasti pakai kacamata. But I do, karena minus gue cukup gede dan timpang. Jadi kanan itu gue minus 2,5 kalau nggak salah. Yang kiri itu gue 0,75. Gue bisa dikatakan picok sebelah, tapi ya, this is me. Pertanyaan berikutnya. Oke, ini udah nggak tentang Eagle Tempo. Apa yang memotivasi lu buat terus bikin video YouTube mungkin ya, despite the challenges? Apa yang terus memotivasi gua walaupun tantangannya berat? Apa yang memotivasi gua untuk terus bikin video walau tantangannya berat? Apa ya? Mungkin sesimpel karena gua enjoy the process. Gua setuju banget challenges-nya tuh berat banget dan banyak, nggak cuma kayak 1-2 gitu. Apalagi dengan posisi gua yang gua bekerja full time 8 to 5 dan gua harus juga bikin video YouTube setiap minggu. Itu jujur berat banget. Nggak sedikit gue mengeluh kayak, aduh gue capek banget, apa gue nggak usah bikin video YouTube minggu ini karena gue benar-benar capek dari kerjaan, gue punya responsibility di situ, tapi gue harus bikin video YouTube karena gue juga berkomitmen di YouTube. Tapi proses inilah ya, kayak milestones yang gue tetapkan itulah yang membuat gue bertahan buat oke, gue nggak bisa berhenti. Gue suka dengan prosesnya. Gue pengen lihat milestones-nya, dan gue pengen berhasil di dunia YouTube ini. Jadi, kalau misalkan ditanya, kenapa, apa yang membuat gue bertahan, dan apa yang membuat gue terus bikin video YouTube, karena yang pertama, gue suka prosesnya, gue enjoy banget sama prosesnya, terus gue enjoy banget buat nemuin hal-hal baru yang bisa gue share di video YouTube gue, entah itu dari secara verbal ataupun non-verbal, kayak misalkan setup baru dan lain-lain. Ketiga itu gue senang aja ngelihat feedback dari kalian. Gue senang ngelihat kayak, oh banyak orang yang suka sama video yang gue buat gitu. Itu yang memotivasi gue buat terus berkarya di dunia per-YouTuber. Pertanyaan berikutnya. Bang, smartwatch Eagle, balik lagi, smartwatch Eagle Tempo. Ini gue panggil semua deh keluarganya dari sini nih. Smartwatch Eagle Tempo. Mana sih tadi? Mana itu tadi? Oh, nih. Bang, salah. Mana sih? Oh, Bang, smartwatch Eagle Tempo bisa dikonekin ke iOS nggak? Jawabannya bisa. Jadi buat kalian para pengguna Android, buat kalian para pengguna iOS, tidak usah takut kalau misalkan kalian nggak bisa afford Apple Watch karena harganya nggak ada otak. Beli aja Eagle Tempo 3. Desainnya mirip kayak Apple Watch dan bisa dikonekin ke iOS. Jadi buat kalian yang pengguna iOS nggak usah takut. Ini cozy banget, sumpah. Oke, kita lanjut videonya minggu depan ya. Gua ngantuk. Bercanda. Oke, pertanyaan berikutnya. Bang, orang mana? Jawa Timur, Jawa Barat, atau Surabaya?
Jakarta tuh masuk Jawa mana ya? Enggak lah, Jakarta ya Jakarta. Gue orang Jakarta. Saya orang Jakarta, Bang. Jadi tidak masuk dalam multiple choice yang dikasih sama Abang tadi barusan. Pertanyaan berikutnya, udah ada belum Bang smartwatch yang ada GPS-nya dan budget friendly? Oke, gue udah ketemu dan barangnya juga udah dari gue. Gue akan bikin video reviewnya kurang lebih antara minggu depan atau 2 minggu lagi. Jadi gue akan ngulik selama seminggu 2 minggu tentang sebuah smartwatch ini yang bener-bener kayak menurut gue mind blown banget sih. Yang tadinya gue bilang kayak smartwatch budget friendly itu susah buat ada GPS, tapi ini ada, walaupun harganya nggak se-budget friendly Eagle, tapi ada. Jadi tungguin videonya minggu depan atau 2 minggu lagi. Gue akan umumin di Instagram gue. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini lebih ke suruhan ya, bukan pertanyaan. Review game Switch lagi dong. Oke, gue udah dapat banyak juga request ini. Kayak review game Nintendo Switch yang budget friendly part 2. Tapi gue minta maaf, gue belum bisa bikin. Karena gue punya video card itu lagi bermasalah. Jadi gue harus nyari video card baru untuk nge-record semua game yang ada di OBS. Jadi tunggu gue dapat video card ya. Habis gue dapat video card, gue langsung bikin videonya. Pertanyaan berikutnya, kapan room tour kamar baru? Gue pengen banget ngasih lihat kamar gue secara keseluruhan kepada kalian, tapi gue nggak pengen ngelihat ada beberapa benda yang inappropriate untuk masuk di video. Seperti baju berserakan, seperti ada sisa makanan, seperti ada sisa-sisa serpihan masa lalu. Nggak, itu nggak ada ya. Iya, jadi gue lagi nunggu, gue pengen kayak touch up dikit kamar gue, biar nggak seberantakan ini, gimana ya istilahnya. Kayak biar semuanya tuh rapih di dalam case gitu loh, biar semuanya rapih di dalam drawers, nggak berantakan kemana-mana gitu. Jadi gue rencana pengen beli beberapa furniture lagi, pengen beli beberapa kayak alat-alat kecil, ya kayak organizer kecil gitu, seperti kayak yang apa itu istilahnya yang di atas meja, monitor stand yang ada lacinya gitu-gitu. Jadi gue pengen beli yang kayak gitu biar kabel-kabel dan semua pernak-pernik yang ada di atas meja gue itu nggak berantakan. But ya, kalau misalkan ditanya estimasi waktunya, gue akan naikin videonya itu di akhir Februari, paling telat. Janji. Pinky finger. Pinky swear deh. Oke, pertanyaan terakhir. Enggak sih, ini pertanyaan kedua terakhir. Enggak, ini pertanyaan terakhir, karena yang terakhir itu bukan pertanyaan, tapi suruhan lagi-lagi. Kalau Nintendo Switch nggak dimainin beberapa hari, baterainya mati, wajar nggak? Wajar banget. Jadi, baterai Nintendo Switch itu seperti layaknya baterai smartphone. Jadi, kalau misalkan smartphone, walaupun kalian nggak mainin, kalian standby gitu aja, apalagi dia connect wifi Nintendo Switch-nya, ya otomatis dia baterainya akan terus-menerus reduce gitu. Terutama kalau misalkan kalian berada di tempat dingin, itu baterainya akan lebih degrade lebih cepat ketimbang kalian ada di tempat panas. Tapi itu totally normal, nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau bisa ya kalian cek setiap hari biar dia nggak habis total. Karena kalau misalkan habis total, refer ke cara merawat baterai smartphone di Instagram gue, ya akan lebih susah untuk dia pump up baterainya, sehingga akan lebih cepat rusak baterainya. Jadi make sure cek tiap hari aja. Kalau misalkan udah 20%, ya udah cas. Tungguin 100 cabut. Jangan overcharge. Jadi biar aman baterainya. Haus. Oke, suruhan terakhir yang muncul karena waktu itu di Instagram gue minta rekomendasi game yang dimainkan, yang gue harus mainkan di channel Aditya Aditya, yaitu FIFA 22. Gue punya FIFA 21. Kalau misalkan gue review FIFA 21 gimana? Beda ya. FIFA 22, oke, gue akan consider untuk membeli FIFA 22 ini dan coba mainin Ultimate Team-nya. Gue nggak gitu jago, gue main for fun doang. But kalau misalkan lo suka FIFA, gue suka FIFA, kali-kali kita bisa streaming bareng main FIFA. Ngeliat gue dibantai-bantai, mungkin viewersnya senang. Anyway, FIFA 22. Oke, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa gue tarik dari Instagram dan dari YouTube komen gue. Nah, buat teman-teman yang pertanyaannya mungkin ke-skip atau yang belum sempat kejawab, gue minta maaf banget. Tapi feel free buat nanya lagi, biar gue nggak perlu scroll banyak-banyak. Feel free buat tanya lagi dan gue akan jawab instantly
mungkin di Instastory gue, kalau misalkan gue nggak ada sempet bikin Q&A di YouTube. Oke, dan minggu kemarin gue mention bahwa di minggu ini gue bakal mengumumkan pemenang dari Take It Slow giveaway yang akan memenangkan sebuah smartwatch Eagle Tempo, yang mana kalian bebas pilih sendiri. Nah, tapi gue ngumuminnya bukan di video ini. Gue ngumuminnya itu di YouTube Shorts yang gue upload beberapa saat yang lalu sebelum video ini naik. Oke, jadi buat yang belum ngecek pemenangnya itu siapa, langsung aja ke channel YouTube gua, Adito Aditya, dan langsung cari YouTube Shorts terakhir yang gua upload beberapa menit yang lalu sebelum video ini diupload. Oke, sekali lagi selamat buat pemenangnya, dan langsung aja DM Instagram gua buat kasih tahu lu mau Eagle Tempo yang mana? Eagle Tempo 3, Tempo 3 Style, atau Eagle Tempo 2. Dan jangan lupa juga kasih bukti screenshot bahwa Anda sudah subscribe ke channel Adito Aditya dan sudah follow ke Instagramnya Adito Aditya. Oke, sekali lagi selamat, dan gua harap nanti smartwatch Eagle Temponya bisa dipergunakan dengan baik dan bermanfaat untuk kesehatan dan juga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Feel free juga kalau misalkan mau di-share ke Instastory, jangan lupa tag Adito Aditya. Dan buat teman-teman lain yang belum menang, jangan khawatir, terus support channel Adito Aditya biar kedepannya gue bisa lebih banyak lagi untuk giveaway. Mungkin nggak cuma smartwatch, tapi bisa juga smartphone atau game barangkali. Amin. So, terus support channel Adito Aditya. Kalau misalkan kalian suka sama konten-konten kayak gini, tentunya jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. Dan gue juga open banget buat segala kritik, saran, dan masukan yang membangun channel Adito Aditya, biar kedepannya channel Adito Aditya bisa menjadi channel kebanggaan kalian. Kenapa jadi kayak channel TV ya? Oke, untuk menutup video kali ini, gue mau terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah berpartisipasi di dalam Take It Slow giveaway minggu lalu. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, gue mau terima kasih banget. Alright, and last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you in the next video. Congratulations buat yang menang. Ini tadi gimana sih? Tadi kayaknya bisa.